Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Telkom University, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi Bisnis akan menjelaskan tentang design thinking. Saya Nasiti Ambarsari. Saya Syafani Fadila. Saya Fahim Finita Stasi Kirana. Saya Zahira Farahiza. Design Thinking present by Tim 3. Role in tim kami ada Syafanisa, Zahira Farahiza, Fahim Finita, dan juga Nastiti Ambar. Kemudian ada kelima responden kami, yang pertama Ibu Tiffany, Ibu Ati, Ibu Titin, Ibu Muji, dan juga Ibu Desi. Kelima responden kami ini adalah ibu rumah tangga. Kemudian di sini ada understanding stage. Di dalam understanding stage ini ada 5 wise tools. Untuk apa itu metode 5 wise? Metode 5 wise ini bertujuan untuk menanyakan permasalahan responden dalam memilah sampah ketika membuang sampah. Oleh karena itu, pertanyaan yang kami ajukan kepada responden berbentuk kenapa. Kemudian di sini ada template dari 5 wise tools, 3 wise, root cause, possible solution, and countermeasures. Root cause-nya banyaknya aktivitas sebagai berumah tangga yang membuat tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mengklasifikasikan sampah. Kemudian possible solution and countermeasures, dengan adanya smart trash can ini dapat memudahkan ibu rumah tangga yang memiliki banyak kegiatan dalam mengklasifikasikan sampah. Kemudian di sini ada template dari Ibu Desi, Ibu Muji, Ibu Tiffany, dan juga Ibu Ati. Kemudian 5W plus 1H. Di dalam metode ini, kami mencari dan memahami apa yang dibutuhkan oleh responden. Dan mengapa responden membutuhkan smart trash can sehingga menarik para responden untuk membeli smart trash can. Di sini ada template 5W plus 1H. Why? Kenapa responden membutuhkan smart trash can? Karena merasa akan membuat pekerjaan memilah sampah akan lebih efisien dan dapat meminimalisir waktu. Kemudian ada who, siapa yang akan menggunakan smart trash can? Ibu rumah tangga. Kemudian ada what, banyak responden yang membutuhkan smart trash can untuk mempermudah mereka dalam memilah sampah. Kemudian ada when, aktivitas yang cukup banyak dalam pengerjaan rumah sehingga para responden ini menginginkan produk smart trash can ini cepat terrealisasikan sebab akan jauh lebih baik dalam kegiatan yang lain seperti mengurus anak dan lain-lain. Kemudian ada where, smart trash can tersebut akan selalu diletakkan pada dapur yang memang salah satu tempat yang akan banyak membuang sampah. Selain itu juga diletakkan pada beberapa ruangan. Kemudian di sini ada how, bagaimana tempat sampah setiap waktunya akan berubah. Berawal dari menggunakan plastik, kemudian tempat sampah seperti ring basket, namun tempat sampah tersebut untuk sampah yang kecil akan mudah keluar. Kemudian didesain lebih tertutup dan menggunakan tutup yang meminimalisir bau sampah. Kemudian desain baru pun diciptakan untuk dapat membedakan jenis sampah namun secara manual. Kemudian sekarang akan menciptakan inovasi produk baru yang dapat lebih simpel dalam memilah sampah. Kemudian selanjutnya ada problem statement, how might we, bagaimana bisa memilah sampah secara manual jika kita tidak memiliki banyak aktivitas, ketika kita memiliki waktu luang dan menyediakan tempat sampah yang berbeda-beda akan memakan banyak tempat. Ada for, Ibu Ati, redesign so that dapat membantu menghemat waktu. Need which, dibutuhkan untuk responden dalam memilah sampah. Taking into account, fitur yang lengkap untuk berbagai jenis sampah serta kapasitas yang besar untuk menampung sampah lebih banyak. Kemudian di sini ada summary atau kesimpulan problem statement. Ibu rumah tangga adalah salah satu penyumbang sampah terbesar karena aktivitas sebagian mereka membuang sampah. Beberapa responden terdapat ibu rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah karena kendala waktu seperti mengurus anak, membersihkan rumah, dan juga mencuci. Kemudian selanjutnya ada observe stage. Di dalam observe stage ini ada empathy maps, adalah cara yang bisa kita gunakan untuk mengetahui karakteristik produk dan membantu kita untuk memecahkan masalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan responden atau user. Kemudian di sini ada template dari empathy maps. Itu ada think and feel, see, say and do, hear, gain, and pain. Think and feel di sini kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat tentang pemilihan sampah dan juga kurangnya pengelolaan tempat khusus tentang pemilihan sampah yang disediakan oleh aparatur setempat atau pihak yang berwenang. Kemudian ada C,
Pencampuran sampah organik dan anorganik bukan hal yang sepele. Dampak dari pencampuran sampah yang jika sampah organik dan non-organik tidak dilakukan pengolahan dengan baik, maka akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan dapat menimbulkan penyakit. Kemudian ada HER, kena memisahkan sampah organik dan anorganik harus dipisah. Kemudian ada CNDU, tetap memilahnya. Kemudian ada GAIN, dengan adanya Smart Rescan bisa memudahkan masyarakat tentang pemilahan sampah serta membuat kesadaran dan kepedulian tentang pembuangan sampah. Kemudian ada PAIN, hambatan dalam pemilihan sampah, yaitu tidak hemat waktu karena bagi ibu rumah tangga yang sibuk, pemilihan sampah akan sangat membuang waktu. Kendalanya di sini Smart Rescan cukup mahal ketimbang tempat sampah biasa. Kemudian di sini ada template dari Ibu Muji, Ibu Ati, Ibu Desi, dan juga Ibu Titin. Kemudian selanjutnya ada persona, dapat mengetahui bagaimana cara berpikir calon user. Dengan metode ini juga kita dapat mewujudkan ide-ide yang lebih baik untuk kebutuhan calon user. Kemudian di sini ada template dari persona profile, ada negative trends, hedges, fears, hope, opportunity, dan juga positive trend. Negative trendsnya, sampah yang tidak dipilah akan menjadi bau karena bercampur. Kemudian hedgesnya, seringkali di rumah tamu ataupun anggota keluarga salah memasukkan sampah. Kemudian ada fears, banyak yang acuh terhadap perkembangan zaman yang serba canggih dan memilih untuk memakai tempat sampah biasa. Kemudian ada hopes, Smart Rescan akan mempermudah serta mengirit tempat dan akan terlihat lebih rapi. Opportunity, membantu orang-orang yang awam terhadap pemilihan sampah. Positive trend, tempat sampah yang berbasis AI. Kemudian di sini ada template dari Ibu Ati, Ibu Titin, Ibu Tiffany, dan juga Ibu Desi. Kemudian selanjutnya ada customer journey. Metode ini digunakan untuk menggambarkan berbagai langkah yang ditempuh calon user untuk membeli produk. Kemudian selanjutnya di sini ada template dari customer journey. Ada persona, skenario. Sebelum menerapkan pemilihan sampah, Ibu Muji menggunakan tempat sampah model basket yang dipenuhi lubang. Model seperti ini memiliki harga yang ekonomis dan sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Goals and expectation, Bu Muji menggunakan trash bag dan karung goni untuk memudahkan aktivitasnya dalam memilah sampah sebagai ibu rumah tangga sekaligus wirausahaan. Kemudian ada typical journey, action, thinking, emotion, opportunity, area of responsibility. Opportunity, keuntungan dari Smart Rescan jika dibandingkan dengan tempat sampah keranjang Ibu Muji dan tempat sampah Rescan adalah sampah secara otomatis. Kemudian di sini ada template dari Ibu Desi, Ibu Ati, Ibu Titin, dan juga yang terakhir Ibu Tiffany. Kemudian selanjutnya di sini ada summary dari target pasar. Dapat kami simpulkan bahwa target pasar dan produknya yaitu ibu rumah tangga dengan menginginkan tempat sampah yang dapat mengklasifikasikan sampah secara modern dan dapat menghemat tempat sehingga tidak membuat rumah tampak sempit. Kemudian kita masuk ke tahap define point of view stage. Nah, apa itu define point of view? Yaitu memperjelas kembali permasalahan secara komprehensif atau belum jelas. Di tahap ini kita menggunakan konteks mapping tool yang bertujuan untuk memetakan konsep atau isi dari suatu problem. Kemudian memasuki konteks mappingnya. Di sini ada define categories and observation. Lalu memasuki tahap studi literatur, yaitu ada demografi and ethnology. Ada challenge, environment, uncertainty, economy and efficiency, dan policies and system. Di demografi and ethnology terdapat populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang menyebabkan sampah yang terus bertambah banyak. Dan di environment terdapat perubahan iklim di Indonesia yang menyebabkan jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan banjir, dan juga jika kemarau akan menyebabkan kebakaran. Juga ada lingkungan yang tidak sehat karena sampah yang terus menumpuk menyebabkan penyakit. Lalu di challenge ada kesadaran dalam masyarakat yang menganggap sepele terhadap sampah seperti di jalanan. Dan ada layanan Wash for Change, yaitu suatu layanan pengelolaan sampah yang akan membantu mengelola sampah secara optimal. Lalu ada ekonomi and efficiency, yaitu revolusi teknologi membuat artificial intelligence akan menggantikan banyak pekerjaan manusia dan berpotensi menjadi pengangguran dan resesi tidak terhindarkan.
Dan di uncertainties ini, deflasi barang yang dijual menjadi turun sehingga mata uang semakin kurang dan jumlahnya menyebabkan daya beli masyarakat turun. Di policies and system ini, Smart Rescan termasuk ke dalam revolusi 4.0 di industri berbasis AI. Dan Smart Rescan harus disimpan minimal jarak 1 meter dari ruang makan untuk menjaga kebersihan dan nilai estetika ruangan. Dan di need and desires ini terdapat keinginan dari 5 responden kami. Ada Ibu Muji, Ibu Ati, Ibu Titin, Ibu Tifani, dan Ibu Desi. Contohnya Ibu Muji, yaitu ingin bentuk SCC yang tidak kotak agar tidak memakan tempat. Dan juga Ibu Tifani yang ingin bentuknya bulat. Di sini menyesuaikan selera masing-masing responden terhadap Smart Rescan apa yang mereka inginkan. Lalu masuki tahap findings, yaitu kesimpulan. Smart Rescan yang diinginkan oleh kelima responden tersebut adalah bentuk yang unik serta ukuran yang dapat menyesuaikan ruang mereka. Dan mereka juga menginginkan supaya tempat sampah pintar ini memiliki banyak pilihan warna. Waste for Change ini memberikan layanan pengelolaan sampah untuk membantu mengoptimalkan pembuangan sampah, namun menjadi tantangan untuk bisa membujuk masyarakat untuk memakai STC. Dan Smart Rescan menjadi bagian dari revolusi Industri 4.0 AI, di mana integrasi antara dunia online dan lini produksi di industri dapat membantu mengatasi masalah pengelolaan sampah. Ideate Stage. Lalu kita memasuki bagian Ideate Stage. Nah, apa itu ideate? Yaitu tahap menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define. Brian Whiting 635 Method. Nah, di tahap ini masing-masing tim akan mengeluarkan pendapat dan ide untuk menginovasi tempat sampah Smart Rescan agar menjadi lebih menarik lagi. Berikut ide-ide dari para masing-masing anggota. Lalu ada consolidation, di mana masing-masing ide dari para tim akan dibagi menjadi 6 round. Dan ide masing-masing tim akan diambil dari yang terbaik, lalu disatukan menjadi satu. Finalnya ada di Brian Whiting di bagian cluster. Di bagian cluster ini, masing-masing ide dari tim diambil dari yang terbaik dan dipisahkan lalu dibuat pelabelan nama, sehingga memudahkan untuk memilih mana yang paling terbaik. Dan di sini yang dipilih adalah ide dari Shafa, yaitu ide glamour. Karena ide glamour ini adalah pilihan yang terbaik dari fitur dan lainnya. Ide glamour itu ada menambahkan kontrol pada tempat sampah yang terhubung dengan ponsel, terdapat alarm ketika sampah penuh, memiliki desain yang dimana setiap jamnya akan mengeluarkan wangi, adanya fitur pengering agar sampah yang lembab tidak menjadi bau, dan ada desain minimalis yang terkesan mewah. Masuk ke dalam prototype stage. Apa itu prototype stage? Yaitu suatu tim desain pada suatu perusahaan melakukan desain produk atau perwujudan dari suatu produk yang hampir berfungsi. Hal ini dilakukan agar mengetahui permasalahan customer untuk melihat apakah produk tersebut benar dengan apa yang dibutuhkan oleh customer terkait permasalahannya. Nah, berikut adalah contoh dari template dari prototype stage yang menggunakan MVP tools atau minimum viable product. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari prototype stage. Yang pertama itu terdapat persona yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu empathy map. Empathy map yaitu hasil dari wawancara dengan 5 responden menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka menyadari bahwa sampah yang tercampur dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar, seperti bau tidak sedap dan penyakit. Namun, salah satu responden menyatakan bahwa pemilahan sangat dapat membantu dalam menghasilkan uang dari sampah non-organik dan bisa membuat pupuk organik. Responden juga mengatakan bahwa mereka sering mendengar manfaat dari pemilahan sampah seperti pengurangan penyakit dan juga menghasilkan uang dari sampah. Beberapa responden mengungkap keprihatinan tentang dampak negatif dari sampah yang tidak tertangani dengan baik dan sebagian dari mereka sudah memulai memilah sampah secara manual, namun kendala harga menjadi masalah bagi sebagian dari mereka.
Produk Smart Rescan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pemilahan sampah dan menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, yang kedua, persona kanvas. Di sini, kelima responden memberikan pernyataan positif tentang kebersihan, kepraktisan, dan keefisienan waktu dan penggunaan tempat sampah yang berbasis AI. Namun, ketiga responden mengatakan bahwa teknologi tidak selalu sempurna, dan dua responden lain mengeluhkan bau tak sedap dari sampah yang tidak dipilah. Tiga responden juga meresahkan tentang campuran sampah organik dan non-organik yang dapat menimbulkan bau tak sedap, kotoran, bakteri, dan serangga. Kelima responden berharap bahwa Smart Rescan dapat memudahkan serta mengirit tempat dan memiliki harga yang terjangkau. Namun, mereka juga khawatir mayoritas masyarakat Indonesia masih terbiasa menggunakan tempat sampah biasa. Masuk ke dalam top 3 problems and challenges. Yang pertama, harga Smart Rescan yang mahal menjadi kendala bagi responden. Yang kedua, banyak orang yang enggan merubah pikirannya untuk menggunakan teknologi modern seperti tempat sampah yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pada tahap Define Pace, ditemukan layanan Waste for Change sebagai alternatif pengelolaan sampah yang lebih efisien dan praktis. Hal ini menjadi tantangan bagi tim untuk dapat mempromosikan Smart Rescan. Yang selanjutnya, masuk ke dalam Customer Journey and Use Case. Pada persona, 5 responden dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda telah diwawancarai, termasuk Ibu Muji sebagai wira swasta berusia 50 tahun, Ibu Ati sebagai ibu rumah tangga berusia 46 tahun, Ibu Titin sebagai ibu rumah tangga berusia 53 tahun, Ibu Tiffany sebagai wirausahawan berusia 27 tahun, dan terakhir Ibu Desi sebagai ibu rumah tangga berusia 51 tahun. Skenario: 5 responden menceritakan pengalaman mereka dalam menggunakan tempat sampah. Ibu Muji mencoba menggunakan keranjang untuk sampah tetapi menggantinya dengan trash bag karena kendala yang dirasakan lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Kemudian Bu Ati langsung membeli tempat sampah merek Lion Star ketika pindah ke rumah baru karena umum digunakan. Ibu Titin beralih menggunakan tempat sampah tertutup karena merasa tidak nyaman dengan bau tak sedap. Ibu Tiffany menggunakan Lion Star dan keranjang untuk memisahkan sampah, tetapi beralih ke trash bag karena lebih praktis. Ibu Desi mengganti tempat sampah berongga dengan trash bag karena dianggap terlalu kecil. Selanjutnya, Customer Journey and Use Case yang masih menyambung dengan materi sebelumnya. Pada goals, para ibu rumah tangga seperti Bu Muji, Bu Ati, Bu Titin, Bu Desi, dan juga Bu Tiffany memiliki tujuan yang berbeda dalam menggunakan tempat sampah. Yang pertama, Ibu Muji ingin memilah sampah untuk dijadikan pupuk. Yang kedua, Ibu Ati menggunakan 2 tempat sampah untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, Ibu Titin ingin menghindari bau dengan menggunakan tempat sampah yang tertutup. Yang keempat, Ibu Tiffany memisahkan sampah kering dan basah dengan 2 tempat sampah. Yang terakhir, Ibu Desi ingin memudahkan pekerjaannya dengan 2 tempat sampah dan berharap Smart Rescan dapat memilah sampah non-organik secara otomatis untuk dijual. Semua ibu rumah tangga tertarik akan kecanggihan Smart Rescan dalam memilah sampah. Kemudian expectation, para ibu rumah tangga berharap dengan pengklasifikasian sampah dapat mengurangi sumber penyakit. Yang kedua, mengurangi waktu dan tenaga. Yang ketiga, mencegah bau tak sedap. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan dan memisahkan sampah antara organik dan non-organik secara otomatis. Mereka berharap Smart Rescan dapat membantu memilah sampah dengan mudah dan efisien. Nah, ini masih masuk ke dalam Customer Journey and Use Case. Di sini terdapat typical journey
terkhusus ini bagian forward, yaitu ketika kelima responden kami menempati rumah barunya, mereka sama sekali belum memiliki tempat sampah dan berinisiatif untuk membeli tempat sampah. Yang kedua, action forward. 5 responden membeli tempat sampah dengan jenis dan lokasi pembelian yang berbeda. Ibu Muji membelinya di pasar terdekat, Ibu Ati di Ash Hardware, Bu Desi di Toserba, Bu Tiffany di toko perabotan terdekat, dan Bu Titin membelinya dari mobil penjual perabotan yang lewat di depan rumahnya. Kemudian thinking. Dalam pembelian tempat sampah, kelima responden memiliki pemikiran yang berbeda. Ada yang membeli barang perabot yang serba ekonomis, ada juga yang membeli karena teringat kebutuhan setelah berbelanja di pusat pembelanjaan. Beberapa responden mempertimbangkan harga dan kapasitas tempat sampah, sedangkan pada satu responden membeli 2 tempat sampah untuk mengklasifikasikan sampah basah dan kering. Emoticons, kelima responden kami memiliki perasaan yang bahagia saat pertama kali membeli tempat sampah. Area of responsibility, 5 responden berencana membeli tempat sampah, 3 diantaranya memilih untuk membeli di pasar atau toko perabotan terdekat untuk mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan 2 responden lainnya membeli 2 tempat sampah sekaligus untuk memudahkan pengelolaan sampah. Anak dan suami dari 2 responden tersebut juga memberikan saran untuk membeli tempat sampah. Baik, ini masuk ke dalam while. Pada typical journey, kemudian 3 responden kami berpikir membeli tempat sampah di pasar dan toko perabot terdekat untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis, sedangkan 2 lainnya membeli 2 tempat sampah sekaligus untuk memudahkan memilah sampah kering dan basah. Action. Dalam pengujian tersebut, kelima responden memilih tempat sampah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 3 dari 5 responden memilih model keranjang sebagai pilihan ekonomis, sementara 2 responden lainnya memilih tempat sampah dengan tutup untuk mencegah bau tidak sedap. Thinking, 5 responden membeli tempat sampah, 3 dari mereka menyukai model keranjang karena harga yang ekonomis, sedangkan 2 responden lainnya memilih model tertutup karena tidak menyukai bau sampah yang tidak sedap. Kemudian emoticons, sejauh ini tidak ada kendala yang dirasakan oleh kelima responden yang kami wawancarai. Area of responsibility. Ibu Ati dan Ibu Tiffany membeli tempat sampah berdasarkan saran dari anak-anaknya dan persetujuan suaminya. Ibu Muji tidak membeli tempat sampah, melainkan suaminya lah yang membeli tempat sampah. Sedangkan Ibu Desi dan Bu Titin, mereka berdua lah yang langsung membeli tempat sampah atas kemauan mereka sendiri. Nah, ini masuk ke dalam afterwards. 2 responden merasa kurang puas dengan kualitas tempat sampah. Kemudian 2 respondennya lagi merasa cukup puas dengan tempat sampah mereka. Sedangkan 1 responden mengeluh atas ukuran yang mereka miliki atau tempat sampah yang mereka miliki. Action, 2 responden merasa kecewa dengan kualitas tempat sampah mereka dan memutuskan untuk menggantinya dengan trash bag dan karung goni untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Responden lain mereka puas dengan tempat sampah yang mereka miliki. Kemudian thinking, Ibu Muji dan Bu Tiffany beralih menggunakan kantong sampah atau trash bag dan juga karung goni untuk membuang sampah karena dianggap lebih praktis dan efisien. Kemudian Bu Ati memiliki 2 tempat sampah di rumahnya untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Kemudian Bu Desi beralih menggunakan tempat sampah model keranjang untuk menghemat tempat. Ibu Titin memiliki tempat sampah yang lebih besar.
Kemudian emoticons afterwards. Dua responden yaitu Ibu Muji dan Bu Tiffany tidak puas dengan kualitas dan kegunaan tempat sampah mereka. Sementara 3 responden lainnya merasa puas dengan tempat sampah yang mereka butuhkan sehari-hari. Area of responsibility, kelima responden mengaku keluarga mereka lah yang selama ini bertanggung jawab atas penggunaan tempat sampah yang mereka pakai hingga saat ini. Opportunities, responden menemukan bahwa STC memiliki keuntungan dibandingkan model tempat sampah lainnya karena tidak memerlukan banyak ruang, memiliki kapasitas yang besar, dan dilengkapi dengan teknologi otomatis memilah sampah sehingga tidak perlu menyediakan trash bag atau karung goni. Selanjutnya di sini masuk ke dalam plan, yaitu vision and roadmap, menjalin kemitraan dengan pihak terkait, mengembangkan aplikasi terintegrasi untuk smart rescan, membuat kampanye sosialisasi, dan memastikan desain yang menarik dan ramah lingkungan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan smart rescan. Itu merupakan visi dan tujuannya adalah memperluas penggunaan smart rescan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuangan sampah yang benar. Nah, di samping terdapat roadmap, yaitu tahapan atau desain dari tempat sampahnya bisa dilihat ini. Nah, selanjutnya masuk ke top 3 features. Yang pertama ini, tempat sampah pintar memiliki fitur pengharum yang dapat direfill. Yang kedua, kendali untuk mengetahui waktu yang tepat untuk membersihkan sampah. Yang ketiga, fitur filtering untuk mengeringkan sampah basah seperti mesin cuci agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Fitur-fitur ini dapat membantu kita untuk hidup lebih sehat dan nyaman tanpa terganggu oleh bau sampah yang tidak sedap. Kemudian pada build, proses pembentukannya sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan bahan aluminium jenis magnesium silicon alloy yang dimana memiliki sifat yang anti korosi dan daya kekuatan yang cukup baik. Yang kedua, kemudian proses kedua yaitu proses pembentukan tempat sampah dari aluminium. Yang ketiga, setelah proses pembentukan selesai, selanjutnya dilapisi dengan cat seperti marmer yang minimalis dan berwarna netral. Yang keempat, sesudahnya proses pencatan selesai, kemudian proses menghias pun dilakukan dengan cat berwarna gold dibuat seperti garis yang abstrak. Yang kelima, kemudian pemberian sensor suara pada tutup tempat sampah agar memudahkan pengguna untuk tidak memencet tombol lagi. Yang keenam, selanjutnya pemberian fitur pengharum pada tempat sampah otomatis akan mengeluarkan wangi di setiap menitnya. Yang ketujuh, setelah itu proses penambahan fitur yang bisa menghubungkan ke ponsel. Kemudian yang kedelapan, menambahkan sistem pengering layaknya mesin cuci agar sampah tidak lembab. Yang kesembilan dan terakhir ini dengan penambahan roda kecil untuk dapat lebih mudah dipindah-pindahkan dengan sistem pengunci agar tetap stabil. Nah, untuk cost and schedule, kemudian kami selaku tim memberikan harga pada produk smart rescan tersebut yaitu 1.999.999. Kemudian schedule prosesnya dilakukan sekitar 9 bulan lamanya untuk proses pembuatan pemasangan, fitur-fitur, proses finishing atau desain, dan uji ketahanan serta pengujian terhadap fitur-fitur berjalan dengan baik atau tidak sebelum akhirnya dipasarkan. Selanjutnya pada measure ini, Smart Rescan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti fitur utamanya dari Smart Rescan ini adalah tempat sampah yang dapat memilah sampah sendiri dengan dilengkapi oleh sensor humidity sebagai sensor untuk membaca kelembapan sampah yang masuk ke Smart Rescan agar nantinya dapat dikategorikan sebagai sampah basah dan sampah kering. Kemudian setelah sampah terbaca oleh humidity, sensor sampah nantinya akan dipisahkan dalam dua tempat sampah atau dua tempat, yaitu organik dan dengan kresek berwarna hijau dan non-organik dan kresek berwarna merah, yang nantinya akan diklasifikasikan oleh sensor yang
oleh sensor warna yang akan menentukan kemana sampah itu akan ditempatkan. Selanjutnya, sensor yang akan memberikan informasi secara real time kepada handphone pemilik. STC ini juga dilengkapi dengan sensor ultrasonik untuk mengetahui tingkat level sampah yang diterima oleh nantinya akan dikirimkan oleh ponsel pengguna. Kemudian STC ini juga dilengkapi dengan database yang nantinya akan menyimpan data yang diberikan dari sensor. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dari prototyping stage, yaitu result. Yang pertama itu learn. Dalam proses pembuatan STC ditemukan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki desain yang unik, sistem pemilahan sampah otomatis, dan akses data langsung melalui ponsel pengguna. Kekurangannya yaitu kemungkinan terjadi kesalahan sistem dalam memilah sampah dan memerlukan daya listrik tambahan untuk mengoperasikan STC sepanjang hari. Kemudian conclusion atau next steps, penelitian dilakukan pada 5 responden yang mengalami kesulitan dalam mengelola sampah. MVP Smart Trash Can menawarkan solusi inovatif dengan fitur menarik seperti teknologi pemilihan sampah otomatis, pengharum ruangan, fitur pengatur waktu pembersihan, dan fitur penyaringan sampah basah. Namun, produk ini dihadapkan pada 3 masalah, yaitu biaya produk yang mungkin tinggi, kurangnya kesadaran dan penolakan terhadap perubahan, dan persaingan dari layanan pengelolaan sampah yang ada. Produk MVP Smart Trash Can dijual seharga 1.999.999 dan memakan waktu sekitar 9 bulan untuk diproduksi. Baik, selanjutnya di sini masuk ke dalam tahapan baru, yaitu test stage. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu test stage. Test stage ini merupakan tahapan keempat pada design thinking agar mengetahui ide suatu tim atau perusahaan yang memecahkan permasalahan responden ataupun pengguna selama tahap empati. Nah, ini adalah contoh dari penerapan dari test stage yang menggunakan template feedback capture grid. Nah, di sini itu ada positif, ada Ibu Muji, Bu Ati, Bu Titin, Bu Tiffany, dan Ibu Desi. Bu Muji berkata sangat sempurna terhadap fitur yang diberikan karena merupakan inovasi terhadap tempat sampah yang canggih. Terdapat fitur pengering agar sampah tidak lembab dan juga bisa mengontrol dari HP, yang dimana hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Ibu Ati, kreativitas dalam pengembangan ide dan fitur sangat fungsional sehingga membantu meringankan pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian Ibu Titin, secara desain dan fungsi sangat sempurna seperti adanya sistem pengering dan pengharum pada tempat sampah. Kemudian Ibu Tiffany memberikan banyak manfaat dengan berbagai fitur yang sangat inovatif untuk kemajuan di zaman sekarang. Kemudian Ibu Desi, fitur dan inovasinya sangat kreatif dan sejauh ini belum ada yang seperti ini sehingga menambah nilai jual. Kemudian di sebelahnya itu merupakan negatif. Di sini ada Bu Muji, Bu Ati, dan Bu Titin, Bu Tiffany, Bu Desi. Bu Muji berkata harga yang disajikan sangat mahal untuk seharga tempat sampah karena ibu rumah tangga memiliki banyak pengeluaran, sedangkan yang lainnya tidak ada. Kemudian di sini terdapat ini question tanda tanya. Ibu Muji bentuk tempat sampah yang bervariasi. Ibu Ati menambah variasi ukuran yang lebih besar untuk kekuatan yang lebih banyak di ruang yang lebih luas. Ibu Titin, harga yang dapat ditinjau kembali untuk pengeluaran ibu rumah tangga yang banyak. Kemudian Ibu Tiffany, warna serta corak yang mungkin diberi banyak pilihan. Ibu Desi, varian wanginya yang berbeda-beda sehingga tidak menghalangi pembeli yang tidak suka wangi tertentu. Nah, selanjutnya di sini terdapat lampu. Ibu Muji berkata bentuk yang disediakan hanya satu bentuk saja sehingga tidak ada pilihan untuk dapat menyesuaikan dengan rumah. Ibu Ati, ukuran yang lebih besar supaya pembeli yang
ruangannya luas, bisa menampung lebih banyak sampah. Ibu Titin harga yang jauh lebih terjangkau untuk ibu rumah tangga yang memiliki banyak pengeluaran. Ibu Tiffany motif yang hanya bergelombang lebih divariasikan dengan corak lainnya agar bisa memilih dan tidak pasaran dengan hanya satu corak saja. Kemudian Ibu Desi, wangi yang dapat fitur pengharum yang terdapat pada esensi tersebut diberikan aroma wangi yang dapat divariasikan agar pembeli dapat membeli sesuai dengan wangi yang mereka suka. Lalu yang terakhir adalah tahap land canvas. Nah, apa itu land canvas? Land canvas merupakan metode yang sering digunakan oleh perusahaan atau pembisnis dengan template yang akan membantu mereka untuk memecahkan suatu masalah dan ide agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut adalah template-nya, yaitu ada who, once, for, dan because. Lalu isinya ada problem, yaitu masalah yang selama ini dihadapi oleh ibu rumah tangga atau masyarakat dalam membuang sampah, yaitu solusi menciptakan produk inovasi dari kesulitan yang mereka alami. Lalu di sini ada unique values proposition, unfair advantage, customer segment, existing alternative, key metrics, short concept, channel, dan juga yang terakhir ada early adopter. Lalu yang paling terakhir di sini adalah cost strukturnya. Di sini sudah ada pengeluaran serta harganya, sudah termasuk dari gaji karyawan, periklanan, sensor ultrasonik, cat marmer dan gold, sensor humanity, dan aluminium. Sehingga totalnya didapatkan adalah Rp1.947.500. Maka di sini juga dapat revenue streamnya dengan untung 52.499 perak. Dengan presentasi untungnya yaitu 2,7%. Dan ini adalah poster yang sudah kami buat. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.